Halo semuanya, kembali dengan kita di Potek Podcast Teknik Elektro, mengambil potekan ilmu. Oke. Oke, perkenalkan saya Arga Dwiyasa dari Elektro 23 sebagai host pertama dan Saya Nasya Mufida sebagai Teknik Elektro 2023 sebagai host 2. Oke, hari ini temanya apa ya? Jadi hari ini tuh kita ngambil tema tentang kehidupan mahasiswa akhir. Gitu. Ya, makanya kenapa kita ngundang nih kakak-kakak kita dari angkatan 2020 karena kita penasaran nih soal kehidupan akhir mahasiswa tuh kayak mana sih? Saya juga penasaran sih. Iya kan, nggak tahu kan? Bingung juga. Oke, Yuk, mari kita sambut narasumber kita. mas-mas semua. Halo mas. Oke. Bisa memperkenalkan diri dulu mas. Dulu aja lah. Oke, perkenalkan teman-teman semua, termasuk penonton ya. Nama saya Shoboy Dal Fauzan, biasa dipanggil Fauzan dari Teknik Elektro angkatan 2020. Oke, semuanya juga salam kenal, kenalin. Aku Kevin dari Teknik Elektro angkatan 2020. Apa lagi? Asal mana? Nggak usah dulu sini. Gak apa mas, gak apa. Tambahin aja mas. Iya. Mama. Musik bawah. Kabarnya gimana mas? Baik atau buruk mas? Aduh, baik sih, baik, alhamdulillah. Sejauh ini baik. Oh, sebelumnya buruk ya mas ya? Juga. Pernah ada buruknya. Oke. Ada mas-masannya mbak. Ada alasannya sendiri-sendiri Ya. ya mas. Itu dia. Untuk akhir-akhir ini tuh kesibukannya ngapain saja? Ngapain aja sih mas? Berarti dari kita ya, sorry, mahasiswa akhir ya, Iya. mahasiswa tua. Ya banyak dari kita, khususnya kalau misalnya aku kan angkatan 2020 yang dimana ini tahun terakhir ya di semester 8. Ya kebanyakan dari teman-teman juga kesibukannya paling skripsian. Habis itu masih ada juga yang ada yang udah sempro, ada yang belum sempro, ada yang belum semhas, ada yang udah semhas. Jadi ya masing-masing lagi ya, balik lagi gitu. Gimana tuh Mas Kevin? Kalau saya kan alhamdulillah kalau kemarin udah semhas juga, terus juga udah yudisium, jadi tinggal nunggu wisuda nanti di Juni, alhamdulillah. Cuma ya sekarang kalau bisa dibilang pusing ya masih pusing karena ya masih nge-apply pekerjaan, belum ada yang dapet nih gitu. Jadi masih pusing. Gitu. Oke. Kalau dari masnya? Ya kurang lebih sama aja ya. Cuman kalau buat semester akhir ini, kalau mungkin Mas Ojen tadi kan sibuknya kayak ya udah mempersiapkan wisuda lah ya. Kalau dari aku sendiri sekarang lagi sibuk ke magang sih. Tadi Mas Ojen bilang kayak ada yang udah sempro, ada yang belum sempro, ada yang belum sempro, itu nyindir. Wah. Waduh ternyata diam-diam. Sebenarnya sensitif sini, mohon maaf ya. Aduh. Biasa. Ya mas. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan inti aja langsung ya mas ya. Mas kan dari semester 1 nih ngerasain punya banyak temen gitu awalnya kan. Terus kayak semester sekarang tuh kayak berkurang gak sih teman-temannya gitu? Kan kayak pasti udah berpisah-pisah nih karena udah ada yang lulus, terus ada yang kerja, ada yang gimana. Kalau teman berkurang sih kayaknya enggak ya. Soalnya kita yang nggak berteman berdua ya. Oh. Ini baru kenal dari depan. Nggak. Sebenarnya kalau dibilang berkurang enggak sih, karena ya selagi dia nggak keluar ya kita masih berteman. Udah keluar pun masih. Ya. Walaupun udah pindah jurusan pun, pindah kampus kita masih tetap kontekan, masih sering main bareng juga. Kalau berkurang intensitas ketemunya mungkin, karena kan dari masing-masing kita ngambil penjurusan yang udah masing-masing, kita ngambil jalan hidup kita masing-masing, ada yang magang, ada yang ngurus fokus skripsi, ada yang nongkrong, ada yang kemana. Ya balik lagi konsep pertemanan ya, kalau udah teman ya udah gitu teman. Jadi balik lagi tadi mungkin konteksnya tuh bukan nggak jadi teman, cuma emang udah jarang ketemu karena udah punya kesibukan masing-masing. Karena tadi udah dijelasin juga kalau kita udah punya konsentrasi beda ya, ada yang TIK, ada yang TKI, ada yang TTL. Ya mungkin TTL ya seringnya sama teman-teman TTL, TIK ya biasanya ngumpul sama teman-teman TIK gitu aja Pak. Enggak sih lu doang kayaknya aja.
Cuma intensitasnya lebih sering. Gitu. Waduh. Oh ya Mas, kan itu kan tadi kan mengambil sendiri apa konsentrasi beda-beda kayak gitu ya Mas ya. Kan semakin semester kan matkulnya kan semakin sedikit kan Mas. Iya. Itu makin easy atau makin hard Mas bagi Mas-masnya? Sama aja sih kalau Sama misalnya dari aja. awal sampai akhir tuh. Cuma kalau misalnya di akhir tuh lebih ke balik lagi ya, kalau misalkan matkul ada dua sebenarnya kalau jenis di kalau misalnya kalian mau ngambil KRS-an ada dua. Ada yang TKE itu ke elektronik ke elektroan, sama ada yang kodenya tuh UNO yang wajib gitu ya. Kayak misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, habis itu kewarganegaraan itu kan kodenya ya UJDU itu kan UNO. agama. Ya udah nggak usah dilanjutin. Sampel contoh. Lengkap ya, lengkap. Contoh. Ya lengkap ya, harus lengkap ya. Gitu kan ada yang wajib. Jadi mungkin di awal-awal kita ada beberapa selingan yang bukan ke elektroan gitu. Cuma kalau misalnya nanti semakin semester atas ya semakin banyak itu, semakin khusus ke elektron. Apalagi di semester 5 kita kan udah mulai kejuruan. Jadi fokusnya sama elektronnya itu. Balik lagi kalau misalnya TIK kan fokusnya ke kendali dan instrumentasi. Kalau misalnya TTL ya fokus ke TTL ya gitu kan, fokus ke tenaga listrik. Saya mau tahu ya Bang. Iya. Kalau ditanya jadi lebih easy atau makin susah, menurut gua ya, gua nggak apa-apa ya. Ya boleh Menurut santai aja gua Mas. sendiri ya, Hmm. justru makin sini makin Kembang. gampang karena makin mengerucut dengan ke satu arah gitu loh. Betul. Kalau di awal kan kita belajar semua hal gitu, ngoding, hitungan, komputer dan lain-lain, kendali, microcontroller. Tapi kan kalau semakin kita udah passion misalkan, wah ambil TTL nih atau ambil TIK lah. Udah kita fokusnya cuma di satu hal itu aja. Akhirnya makin nih. Iya. Mas, belajar kembali Mas. Kalau Oke. Bisa dikat kan ya? Bisa. Bisa dikat. Aman Mas, aman Mas, aman. Ya. gue voice crack juga ya. Ini kayak editor PW kan yang paling gede banget. Ya sama ini ada kan misalnya kalau misalnya di akhir-akhir tuh udah fokus satu bidang ya, ada satu matkul yang fokus sama alat itu doang atau fokus sama aplikasi itu doang, software itu doang. Jadi ya tiap minggu kita pakai software itu doang, cuma beda projectnya aja gitu loh. Jadi ya mungkin titik lebih gampangnya di situ. Cuma kalau misalnya dibilang pusing ya makin pusing gitu. Karena di samping itu juga masih ada praktikum ya di semester 5-6 kan. 5 doang. 5. Kalau udah 6 7 8 udah enggak ada. Kelihatan nggak pernah berangkat. Ya. Lu mau jagain gua depan ini aku nonton. Enggak. Aku lihat nih. Mas suka nggak sih kayak barter tugas gitu sama teman-teman yang beda pengerucutannya gitu? Kayak Kita lebih ke menerima ya Jen. Iya. Kita tim yang dipasing gitu yang di. Kalau gua yang passing. Wah, sorry beda kelas. Oh ya, berarti kalau gue yang dipasing biasanya. Oh, Kita tim late game biasanya. Iya. Enggak lah kalau situ tetap tahu diri lah ya maksudnya gitu ya. Cuma kalau misalnya tadi kalau beda kerucut maksudnya beda penjurusan gitu ya. Iya, kayak suka barter tugas atau gimana gitu, Kan iseng-iseng. beda materi Beda. nih, Kita beda udah- materi. Oh, Udah enggak Maksudnya peduli itu. barter tugas tuh gimana ya, nih? kayak iseng-iseng. Coba kamu belajar ini, aku belajar ini gitu. Oh, enggak. Ini cuma kita udah Oh, benar-benar nih udah mengerucut aja gitu Ya, ya. beda. Oh, gitu. Baik-baik. Oke, pertanyaan selanjutnya deh. Mas seneng gak sih gitu kayak ini udah semester akhir, seneng gak ya rasanya atau sedih gitu kayak bisa sama kita atau gimana gitu? Baru ketemu di mana kita udah Iya, sama. iya. Dibilang ya ada sih campur aduk ya. Apalagi kalau misalnya aku yang udah mau nih mau lulus gitu ya. Mau nih Mas Kevin. Iya belum di sini terus kan. Aduh. Ada sedihnya, ada senangnya. Cuma nggak bisa dibilang sedih ya. Mungkin nanti balik lagi ke rumah dulu gitu kan, sementara waktu sambil nyari pekerjaan gitu kan, sambil ngaplay mungkin titik sedihnya di situ gitu. Udah gak ketemu teman, mungkin udah jarang main juga, udah nggak bisa ngobrol lagi sama teman-teman elektro di sini. Ya senangnya ya sudah menamatkan gitu ya, menuntaskan kewajiban gitu selama di perkuliahan, walaupun masih ada lagi gitu untuk ujian selanjutnya kehidupan gitu ya, ya pekerjaan dan juga berbaur dengan masyarakat gitu. Mungkin sedih dan senangnya gitu.
Gimana Mas Kevin? Saya Itu juga sih pertanyaan. sedih apa seneng gitu? Oh. Senang sih bisa sama Ojan. Wah. Waduh. Kalau dibilang sedih ya karena kayaknya waktu main-main kita juga masih kurang sih buat bareng-bareng. Karena makin udah semester 2 semester terakhir lah, 7 8 itu udah mulai fokus ke tujuannya masing-masing. Jadinya yang tadinya kayak tugas udah belum gitu, saling ingetin kan kayak ya udah skripsi udah belum, udah nggak mungkin ingetin kayak Udah nggak tahu. fokus ngerjain sendiri kayak gitu. Kalau senangnya ya senang kayak udah lulus dan udah punya gelar gitu, ST kan. Asik. Aduh, Senyum terus. nggak ada minum ini es teh ya. Ini gak ada endorse ini. Jadi mana? Nah, Endorse. Tahu gitu tadi teh desa gua masuk. Aduh, Mas, sensor Mas, sensor. Pip, pip. Oh, ada guys. Oh ada. Wah telat ini udah mau bubar ini. Waduh, lu pulang duluan kita baru dapat ya. Ya kita belum. Ya jadi grup angkatan jadi sepi lah sekarang. Kalau dulu yang tiap hari chatan, main kesini, emang gitu ya? Berantem sih. Iya berantem. Tiba-tiba, ini siapa yang kayak gini nih? Nyindir gue nih. Tiba-tiba ngomel di grup. Kenapa ini? Iya, coba gitu lah, seru lah kalau dulu. Kalau sekarang kan Cuma isinya undangan untuk menghadiri seminar proposal, seminar hasil. gitu doang. Kalau nggak gitu ya udah kosong. Belum ada undangan pernikahan gitu ya Mas ya? Wah, aduh, caranya Hujan bentar lagi. Oh Ya, my god. Oke. Amin. Itu tolong dibuat bannernya di sini Mas. Bener. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Selama di elektro ini apa sih Mas yang bikin senang selama di kuliah apa di elektro ini? Senang sama jurusannya, kehidupannya kah atau apanya nih? Semua. Semuanya Mas, boleh semuanya. Bisa jadi pasangan juga, atau Asik. jurusannya juga, atau Pasangan gue beda jurusan masa beda fakultas masalahnya. Jadi kayaknya itu udah beda ya. Tapi kalau ditanya yang senang selama perkuliahan kayak ya punya teman baru lah, punya kenalan kayak Ojan yang nggak pernah satu sepaham gitu, kita nggak pernah sepaham. Tapi kan jadi ternyata kita nggak bisa membenarkan satu pendapat kita ya. Kita bisa Ojan juga bener kayak gini. Iya. Cuma kalau Ojan dibilangin kayak gitu nggak bisa. Ya. Ngomong masalah pribadi nih. Ya. Ceritanya di sini soalnya. Waduh. Iya benar lah, kalau misalnya dibilang seneng ya ketemu banyak orang, tetap banyak di kuliah kan beda sama SMA yang cuma satu region doang gitu ya, cuma satu wilayah. Cuma kalau di kampus banyak ketemu orang, apalagi kalau misalnya yang ikut organisasi gitu kan lebih sering ngobrol juga sama orang yang berbeda, bukan sama satu jurusan doang. Cuma ya tapi ya gitu, kita ketemu banyak orang lah dengan pendapat yang berbeda. Kayak Kevin beda banget sama gua, jujur. Makanya gua kayak wah Kevin nih, gua bareng Kevin nih hari ini gitu. Ya. Tahu gua ya. Karena dari dulu kita emang gak pernah sepaham jujur. Apalagi kalau terkait masalah ya itulah. Ya. Baik. Kita nggak pernah Oke. masalah event atau apa biasanya kita nggak pernah sepaham. Cuman ya saya menghargai ketika ada yang Ojan ngomong bener ya kita pakai, ada yang gue ngomong bener ya kita pakai. Gua nggak pakai gitu. Ini tuh malah dijelasin sekali, mulai dibongkar sendiri. Aduh. Banyak sih kalau yang diseneng-senengin ya kayak selain ketemu orang baru, jujur karena emang dari dulu passion gue emang di matematika, fisika ya. Jadi Waduh. jadi ketika masuk lagi Sebut, kayak sebut. jujur, ternyata begini ya. Ternyata susah ya. wah, kukira mudah. Apalagi pas ketemu codingan kan. Waduh. Kali itu gak expect bahwa aku belajarnya kayak gini gitu. Elektro kan mikir cuma listrik. Tiba-tiba masuk codingan. Iya ya. Aduh. Coba kalau dari mas-masnya sendiri nih kayak nyesel nggak sih masuk teknik elektro, kayak awal masuk nih biasa kan maba tuh ya, pasti ngerasain kayak aduh kok aku masuk elektro gitu. Coba sampai sekarang kayak nyesel nggak sih rasanya gitu? Enggak sih, kalau kesel Nyesel bukan kesel. Nyesel. Nyesel enggak, sama aja sih Ra. Nyesel juga enggak sih. Selama masuk elektro juga cuma lebih ke ternyata susah ini gitu, enggak segampang yang dibayangin, ada codingan juga, dan juga elektro enggak sesempit itu loh keilmuannya. Dia sampai hampir semua keteknikan butuh gitu elektro ternyata, sampai codingan. Terus juga kita bahkan yang semester akhir tuh bukan paham elektronya gitu, tapi malah lebih paham codingannya. Bahkan ada yang fokus ke website, ada fokus ke developer buat aplikasi-aplikasi ya. Desain. Ya
seluas itu gitu elektro ternyata. Cuma ya kaget aja di situnya, tapi adalah proses buat adaptasinya walaupun ya kaget juga waktu itu. Sedikit terkejut. Habis itu Nyesel kan? Nyesal. Nyesel apa mas? Nyesal nggak mas? dia bilang nyesel sih enggak, karena emang satu udah passion juga ya, suka ya. Tapi yang jadi itu tuh kadang bukan penyesal, lebih ke misuhnya aja kayak capek ya ternyata tugas nih. Bener-bener apalagi semester 6 kalau nggak salah tuh, emang kita udah free praktikum tapi ada satu namanya capstone design kalau itu semester 6 apa 5 ya 6. kayaknya, kalau nggak 5 6 lah. KKN sih semester berapa? Oh berarti semester 6 capstone design itu Capstone itu kayak tugas akhir itu atau gimana? proyek. Mirip. Dia kayak TA skripsi cuma Kita bikin kelompok. alat, bikin bikin alat, alat sama bikin alat. kelompok. Tapi ada laporannya. Oh, ada laporannya juga. Nah itu baru, kebanyakan tuh di angkatan 20 banyak barunya gitu. Tapi semester-semester akhir kayak capstone, kita angkatan pertama ya. Ya. Ya capstone, terus Dicoba. juga kimia biologi itu kan baru. Iya Yang kita benar. udah- Iya benar. Kita udah 3 tahun kuliah gitu di elektro, terus tiba-tiba kita harus belajar biologi coba. Terus gua masuk ditanya jelasin tentang ini gitu, pembuatan protein di dalam tubuh. Ya gua diem dong. Itu udah laku nih gitu udah. Suruh presentasi sih paling. Ini Iya. coba jelasin sintesis protein. Hah? Apa ya? Sintesis protein itu apa gitu. Iya. Kita Dia tanya nyambung sama- kabel oke lah ya. Gue ditanya dosennya langsung coba waktu itu. Terus dia bilang nggak tahu bu, masa gue jawab malu banget. Dan tapi jujur ibunya baik, ibunya Baik. baik banget sih karena mungkin tahu anak-anak teknik dipikirnya gimana jadi kayak datang ya udah telat pun kayak ya udah masuk mas gitu. Ini terserah mas, boleh sambil ngemil, sambil makan, sambil sarapan itu. Sebelum disuruh udah nyanggut duluan gitu ya. Kayaknya beda dosen sama gue. Gue ketat deh kayaknya. Oh, Beda. berarti beda dosen. Oh, kan sekelas ya kita ya? Dari kan 23 sama Ya, 20. 23 sama 20. Heeh. Biologi kimia. Bareng. Bareng. Cuma kita Masalahnya tuh gue gak pernah berangkat. Oh, aduh, ketahuan. Waduh, enggak ya, enggak tahu ya. Nilainya udah Oh, ya benar. Aman, aman. dan saya mahasiswa teladan. Berasuk. berangkat kok waktu presentasi. Presentasi berangkat. Kalau nggak presentasi berangkat. Kemana? Berangkat. Kemana berangkatnya? Berangkat. Tapi nggak nyampe kelas. Oh. Penting absen gitu ya mas ya? Iya, Absen. saya. Kalau tiba-tiba ini ada absen offline langsung berangkat gitu. Tuh harus itu. Kalau nggak kuis, tiba-tiba ada kuis. Cagut deh kita. Apalagi kalau yang absennya tuh harus pakai wifi uncus gitu, kita rela-relain cuman duduk pakai kolor di parkiran gedung C. Itu pasti selalu itu ketemu. Ganti-gantian. Absen ya? Iya, absen ya gitu. Selalu pasti. Enggak tipsen gitu ya, Mas? Ada bisa. Ada yang tipsen, cuman kayak kadang kan nggak enak juga ya gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa, kita tinggal mampir dong sekalian nyari sarapan apa gimana Oh, gitu. Oh iya mas. boleh. Oke, ini kan tadi kan ada Itu jangan dicoba. rempet-rempet tugas akhir gitu ya mas ya? Iya, iya. Boleh spill tipis-tipis mas, tugas akhir itu alur ceritanya atau alur jalannya itu gimana sih mas? Gimana? Jalan ceritanya apa, tugas akhirnya itu gimana? Mulainya step Mulainya. by stepnya gitu. Iya, step by step. Oke. Oh yang ini yang udah wisudawan aja. Oh, waduh, selamat ya mas ya. Kalau ini masih proses penyusunan yang ini. Oh, oke oke. Semoga cepat selesai ya mas ya. Amin, amin. Oh iya mas, itu tadi kan kayak apa nyerempet-nyerempet ke sama apa tugas akhir gitu ya mas ya. Boleh spill tipis-tipis mas, alur cerita atau alur jalan tugas akhir itu kayak gimana sih mas? Kita tuh penasaran banget ini. Kalau buat alur pertama kali sih penentuan ya. Setelah itu ya kita cari satu, tentuin dulu kita tugas akhirnya itu mau apa, mau bahasnya. Apakah kita tentuin dulu misalkan mau bahas sistem proteksi atau kita mau bikin project atau gimana, itu pertama kali tentuin itu dulu. Setelah itu kita cari dosen pembimbing Yang buat- sesuai dengan jurusan topik kita. penjurusan atau topik yang kita ambil gitu. Cuma bisa aja kalau misalnya penjurusan lo TTL tapi lo ngambil TIK, bisa aja Bisa aja, sebenarnya nggak kalau masalah. buat skripsi itu nggak ada batasan. Cuma nanti kalau misalnya emang lo fokus sama kayak kalau lo buat TTL tapi mau ambil TIK, yang ngambil dosen pembimbingnya yang sesuai gitu loh. Terus habis itu ya misalkan lu sih Jan? Kayak gua, IoT, Judulnya proteksi, sistem proteksi listrik. project berarti itu. Project. Ya, tuh Mas Ojen project dan gue juga project ngambilnya.
rancang bangun, ada yang rancang bangun, ada yang Kalau gue desain dan Desain, analisis gitu. sistem pembangkit listrik tenaga surya buat gedung di mana? LP3M Unsur. Mana pembangkit listrik tenaga surya gue matahari. kalau misalnya alur ada dua juga kan tipenya dua kan, ada yang Reguler, reguler kayak kita reguler, sama ada yang MBKM. MBKM tuh yang Merdeka, kampus Merdeka. Kalau itu alurnya kita kurang paham. Ya kurang paham, cuma gini perbedaannya plus minusnya adalah kalau misalnya yang reguler itu bisa mulai lebih cepat, bisa mulai dari semester 7 awal tuh udah bisa mulai, bahkan semester 6 udah nyari-nyari topik juga bisa. Sedangkan kalau misalnya MBKM itu lebih lama karena dia harus 6 bulan dulu di sana, 4 bulan dulu selama magang dulu MBKM di perusahaan tertentu sesuai yang dapat, baru bisa ngejalanin TA-nya. Ya plus minusnya gitu. Cuma kalau misalnya alur secara detailnya ya kita nggak tahu ya kalau misalnya TA dia. Cuma kalau reguler ya tadi ya kita nyari topik terus dapat sebuah judul. Ya kalau belum dapat judul topik dulu, kita baru ngobongin pembimbing kita, nyari pembimbing satu, dari pembimbing satu nanti diusahakan nyari pembimbing dua yang sesuai juga. Biasanya dari pembimbing 1-2 juga kita udah punya topik nih, misalkan topiknya gue ngambil PLTS. Nah nanti dari dosen itu bisa merekomendasikan kayak, karena dari gue juga waktu lagi mau nyari judul TA direkomendasikan ke salah satu dari rekanan dari teknik, misalkan ini ke ini aja perusahaan ini, di situ mereka lagi bergerak di bidang PLTS gitu, jadinya ada kesinambungan lah. Jadi siapa tahu nanti di sana bisa dapat judul. Dan akhirnya setelah itu dikasih tahu kayak gitu, gue minta surat pengantar buat magang independen di perusahaan tersebut. Akhirnya udah jalan. Rencananya cuma 2 bulan, tapi sampai sekarang masih lanjut terus. Masih. Dan jadi banyak ikut belajar juga lah buat proyeknya, dan udah dapet judul. Udah sempro, tinggal saya mas. Iya bagus loh, alhamdulillah. Kalau gua kan beda, kalau gua proyekan dosen. Jadi beda-beda. Tadi kan ngambil nyari sendiri, terus juga harus ngurus surat pengantar ke perusahaan tertentu. Itu yang benar-benar nyari sendiri. Cuma ada juga beberapa dosen yang dia punya proyekan, terus dia mencari mahasiswa yang mau mengikuti ya semacam proyekan dia. Nanti mungkin bisa ditulis gitu, nanti diterbitkan buat makalahnya ya, jurnalnya. Kalau aku sendiri itu sama Pak Suroso. Biasanya yang tiap tahun itu ada Pak Suroso yang rame itu ya, Pak Suroso, habis itu Prof Retno, Pak Hari, itu banyak. Jadi yang sesuai aja gitu loh. Kalau misalnya emang nanti ada beberapa judul yang sesuai sama kalian, ya ambil aja, kenapa enggak gitu. Toh kalau misalnya sama dosen pun lebih gampang juga untuk koordinasinya, karena ya paling di kampus juga kalau misalnya mau ketemu. Beda kalau sama Mas Kevin ya. Kalau Mas Kevin kan kalau misalnya ke perusahaan tertentu, kalau misalnya mau ada urusan apa-apa ya harus keluar bolak-balik segala macam, yaitu effortnya harus lebih besar gitu loh. Dia masing-masing lagi kalau misalnya untuk TA. Setelah kita mungkin udah dapat judul, disesuaikan dengan latar belakang juga, nanti udah di ACC bab 1 sampai bab 3, habis itu nanti di ACC sama pembimbing 1 dan 2 itu sempro. Jadi isi sempro itu bab 1 sampai bab 3. Nah setelah sempro ini kan isi sempro juga ada salah satunya penelitian kita mau gimana, terus juga pengujiannya mau apa aja. Itu nanti dari hasil sempro itu kita melakukan pengujian sesuai dengan bab 3 kita. Berarti bab 3 kita diuji pada saat di pembahasan, nanti dibahas di pembahasan bab 5, lalu kesimpulan di bab 5 bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Itu dan nanti dari situ baru Udah beres. Tapi nggak segampang itu bro. Tapi nggak segampang itu. Karena gue mulai magang dapet judul itu udah dari bulan November. Cuman sampelnya baru kemarin. Kalau misalnya Mas Kevin kan lamanya mungkin dia harus ngikutin dulu beberapa kegiatan ya, kemana bahkan keluar pulau Mas Kevin tuh. Keluar pulau terus ikut beberapa project baru bisa dapat judul dan dapat data gitu kan. Itu kan lama prosesnya. Sebenarnya kalau data sih udah ada. Cuman karena emang di tempat magang itu ya, yang namanya kita magang kita udah komitmen. Betul. Buat istilah gimana ya? Kerja atau ngabdi di situ dulu lah. Jadi ya yang bikin tertundanya itu karena kita punya tanggung jawab di tempat magang. Yang buat bagi waktunya karena gue juga stay-nya udah nggak di Purbalingga, stay-nya di Purwokerto, biar nggak jauh bolak-balik ke tempat magang. Nah buat kesininya bimbingannya itu jadi kayak udah
pulang malam gitu dan nyari waktunya yang susah sebenarnya. Tuh. Cuma kalau aku kan lamanya setelah sempro biasanya. Karena setelah sempro orang-orang kan nguji ya dengan nguji dengan datanya gitu kan. Pengujiannya di perusahaan tertentu atau emang udah punya data sendiri terus diolah. Kalau aku kan bikin alat gitu kan. Karena ada kalau aku project kan yang sistemnya tuh bikin alat sesuatu alat. Jadi ya lamanya di situ. Jadi masing-masing beda lagi kalau misalnya emang kalian mampunya di mana atau pedanya di mana ya fokus di situ gitu. Betul. Yang penting tetap lulus kalau bisa ya 4 tahun lah. Betul. Baik lagi gitu. Dan even kalaupun kalian ngaretnya bukan karena nongkrong atau terlalu banyak main, tapi kayak mungkin lagi ada proyekan dosen Ya. atau kita sambil magang jadi tertunda gitu. Itu menurut gue sendiri nggak masalah. Yang penting bukan karena kita ngebuang-buang waktu gitu, tapi karena kita melakukan hal yang Worth it lah. worth it gitu. Apalagi kalau bisa nyambi kerja. Kalau Cuman- bisa ya yang sesuai gitu Iya. sama teknik elektro gitu Betul. biar bisa jadi resume kalian. Jadi portfolio project sebenarnya sih. Nanti di CV kan misalkan contoh kayak gua sekarang telat ya hitungannya harusnya kan sudah Juni ya, cuman belum seminar hasil kemungkinan ya moga-moga ya bisa September lah. Tuh. Itu Bisa, tertunda Doain bareng. Amin, amin ya Allah. gitu. Itu tertundanya karena ada project gitu. Dah. Contohnya waktu itu project itu kita di Palembang. Itu kita pasang pompa air sumur dalam. Nah, itu bisa jadi portofolio project karena setiap habis ada project di perusahaan itu, gue langsung bikin rekapnya, gue bikin kayak apa ya? Laporan kegiatan. Jadi project ini gimana cara kerjanya, kebutuhannya apa aja, efeknya atau benefitnya apa gitu. Tuh. Berapa kali setiap dokumen yang gue persiapan buat instalasi atau apapun juga gue rekap juga. Ini rencana juga besok ada project lagi ya yang di teknik ini dalam waktu dekat. Betul. Semoga lancar ya Mas ya. Amin. Lebih ke semoga cepat seminar hasil sih. Ya. Kalau masalah magang dan itu sih insya Allah udah ke cover ya, udah ke handle karena itu. Nah yang gue cover nih yang masalah seminar hasil itu. Karena banyak yang mikir judul harus keren segala macam. Karena balik lagi kayak skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu. Jadi ya udahlah urusan itu karena katanya Jangan bikin gue takut. Tolonglah. selesai Jangan lah. takutin juga. Masa? Karena balik lagi Kak, banyak yang kalau misalnya kita datang ke perusahaan yang udah punya yang senior ya, selalu bilang kalau misalnya skripsi tuh pada saat nanti kalian kerja gitu, terus ngelihat lagi skripsi kalian ketawa gitu pasti. Ya gini doang gitu. Ternyata ya emang segini doang gitu, beda gitu. Kualitasnya sama yang udah kerja, yang dia udah punya pengalaman banyak. Betul. Jadi balik lagi sebagus-bagusnya Skripsi yang yang selesai gitu. Jadi fokus ke situnya, fokus ke kewajiban kalian untuk menuntaskan skripsi kalian yang itu jadi tanggungan kalian di sini gitu. Apalagi yang udah dimulai. Iya. Ini udah dimulai. Daripada nggak mulai ya. Oh itu. Betul juga. Santai. Gak semenakutkan itu kok. Ini bukti kita masih bisa. Betul. Hahaha. Ini sebenarnya biar tetap menjaga kewarasan aja sebetulnya. Kalian sebenarnya ada kelebihan gitu dibanding sama angkatan 20 yang tiba-tiba di semester 7 tuh ada kimia dan biologi. Kita balik lagi kalau misalnya setelah aku kemarin yudisium tuh baru tahu bahwa teknik elektro tuh lulus itu dengan 150 SKS. 150 bukan 144 itu jadi angka minimal yang aku baru sadar bahwa ya kan kita di semester 1 2 itu kita udah paketan ya 22 jadi 44 terus semester Selanjutnya 3 sampai 6 itu 24 masing-masing. Full. Jadi full berarti total tuh 140. Jadi di 7 sama 8 itu kalian punya 10 SKS. 4 itu TA, 1 penadaran. Jadi 5 lagi. Dan biasanya 5 ini ya paling 2 ini mata kuliah wajib yang belum kayak kewarganegaraan dan lain-lain, 1 lagi mata kuliah pilihan. ternyata diganti jadi kimia biologi. Iya. Jadi kalau misalnya itu balik lagi kalau misalnya takut segala macam kuliah tuh sebenarnya nggak semenakutkan itu kalau misalnya direncanakan matang-matang ya salah satunya ya SKS juga gitu loh. Gimana kalian mencukupi terus targetan kalian berapa mata kuliah, berapa SKS di setiap semesternya itu bakal menenangkan gitu. Karena
elektro juga udah dirancang buat mempercepat kelulusan sebenarnya kalau misalnya kalian ngobrol sama bagian kurikulum teknik elektro Unsur gitu. Nah, Mas, pendadaran itu gimana mas? Aku belum pendadaran. Gue belum pendadaran. Kalau gue masih SMA juga belum. Ya, Kayaknya ini udah nih. berarti pertanyaannya pendadaran. Nih ya, salah pendadaran tuh ditanya sebenarnya pendadaran tuh nggak seteknis itu, tapi teknis banget. Cuma ada beberapa yang terlalu kepikiran ya pendadaran gimana, yang itu bikin kita gugup gitu. Ternyata pada saat di hari H pendadaran itu kayak ngobrol aja sebenarnya. Cuma ya ngobrolnya tentang mata kuliah dari semester 1 misalnya, balik lagi gitu ke matkul pertama, kayak misalnya kalau misalnya di TIK kan kontrol macam-macam kontrol, terus juga ada konversi, terus ada TTL tentang TTL awal, rangkaian listrik sih yang biasanya banyak, karena ya dasar teknik elektro ya rangkaian listrik. Kalau misalnya mau lo nanti di semester 5 ngambil konsentrasi apa, ya balik lagi gitu. RL kan belajari semua kan, rangkaian listrik kan semua pelajarin di semester awal. Tapi balik lagi ke hoki yang dapat dosennya gitu. Karena nanti bakal ada gitu soal-soal, misalnya Pak ini atau Bu ini biasanya ngasih pertanyaan kayak gimana, tipenya yang kayak gimana ada nanti. Ada bang soalnya. Ada bang soalnya. Ada bang soalnya. Itu udah turun-temurun. Ya, itu salah satunya manfaat ada cutting gitu kan. Ada cutting jadi awetan salah satu pertanyaan tadi pendadaran. Ada juga misalnya kalau ada Pak Daru nih, Pak Daru pertanyaan apa aja, Pak Suroso pertanyaan apa aja. Ya ada nanti di situ biar kalian kalau misalnya dapat dosen ini pertanyaan seputar ini gitu ada. Oh gitu ya. Ya gitu. Ini belajarnya buat Mas Kevin ya. Oh ya mas, kan kalau pendadaran itu kan kadang-kadang kan kita sebagai manusia kan pernah melakukan kesalahan ya mas ya. Iya. Kalau kita waktu ditanyain sama dosen itu kita salah gitu, apakah kita ngulang pendadaran lagi atau gimana ya mas ya? Emang lu kira gue bisa semua itu pertanyaan? Tapi yang udah katanya ya, itu kita minum lewat BC ya? BC atau B gitu kalau nggak salah. Ya. Jadi kayaknya gue kalau itu juga kayaknya Nggak jawabnya udah gitu. Asal masih ditanya skripsi atau Ya. tentang masalah yang ada singgungannya dengan yang gue ambil sekarang kayaknya masih bisa. Tapi kalau untuk flashback ke semester 1 kalkulus lipat-lipat gue juga udah lupa itu. Iya kalau itu paling nggak bakal ngulang sih kayaknya. Cuma lebih ke malu aja. Paling nanti pernah ada juga yang cerita kalau pas lagi pendadaran tuh nggak bisa jawab sampai di videoin sama dosennya gitu. Waduh. Segininya gitu ya nggak bisa jawab. Kan itu katanya, masih katanya. Jadi jangan dijadikan bahwa itu kan berarti mempermalukan. Iya. Cuma kan jangan dianggap ya itu. Yang penting Balik kita lagi. percaya aja. Balik lagi kayak Balik aku lagi. juga sebelum pendadaran juga seminggu sebelumnya ya udah mulai ngerekap lagi materi-materi yang kemungkinan bakal keluar gitu. Khususnya ya materi-materi elektro dasar lah, rangkaian listrik, terus juga pembagi arus, bagiannya gitu itu banyak. Cuma ya itu kita bisa menyesuaikan kondisi aja. Karena pada saat nanti di hari H itu yang paling penting pede dulu. Kalau misalnya gugup ditanya ini langsung Makin dosen makin nyecer. Dok, terus bahkan kalau misalnya kita bisa dikasih kesempatan gitu buat ngelihat HP. Tapi kalau ada beberapa dosen, cuma ada juga yang nggak boleh. Bahkan kalau misalnya kita udah gugup, bahkan dikasih HP pun nggak bisa. Nggak bisa ya ngapa-ngapain. nggak bisa ngapain. Kalau misalnya kayak aduh apa ya kalau tegang. Jadi mindset dulu lah gitu. Kalau misalnya pendadaran tuh nggak Menakutkan itu. Tugas akhir sih lebih tepatnya. Rangkaian untuk semester 8 itu jangan dijadikan sebuah beban, tapi jadikan sebuah tantangan. Cuplik ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya mas ya. Kan ini udah jadi mahasiswa akhir nih, pasti udah ada rencangan kayak habis lulus mau ngapain nih gitu. Nah, mas mau ngapain? Aja nikah apa aja nikah? Salah satunya itu ya. Pasti lah semua orang pasti merencanakan untuk menikah pasti kan. Cuman itu kan salah satunya, mungkin di urutan kesekian. Ya kalau misalnya ditanya gini pasti jawabannya Cari kerja. cari kerja, dapat kerja, nyari kumpulin duit. Terus Ngumpulin baru duit, ya ke orang tua dulu, bisa Ya. berbakti, bisa ngasih sesuatu. Aku juga punya banyak adik, jadi ya ngasih sesuatu juga ke adik, juga punya tanggungan juga buat adik-adik aku. Baru ya urusan nikah segala macam ya nanti. Cuma kalau misalnya dibilang sekarang rencana ke depan ya
nyari kerja yang sesuai dengan apa yang udah dipelajarin gitu sampai sekarang gitu. Karena yang apply sampai sekarang pun nggak banyak kan, kalau bisa dibilang jutaan orang sekarang yang nyari kerja, bukan aku doang. Jadi ya sambil nyari juga sambil ningkatin juga aku kurang di mana gitu loh. Tantangannya apa aja gitu, aku kurang di mana ya harus introspeksi diri sambil ngembangin diri gitu. Jadi yang enggak nyari ilmu yang enggak sebatas kuliah lulus udah gitu nyari kerja ya sambil juga gitu. Kalau dari Saya bahas dong. ini yang begini-begini nih. Aduh, Allah. Kalau tanya tadi rencana setelah apa? Setelah lulus. Setelah lulus Ya, setelah lulus. dong, bener dong. Bukan sengkos dong. Kalau rencana setelah lulus, yang jelas nyari kerja lah, pasti kan itu udah utama. Karena fokusnya setelah lulus, kita kan udah nyarinya pekerjaan tetap. Kita fokusnya di penghasilan. Kalau sekarang nunggu sembari lulus, sembari ini ya, fokusnya masih di learning lah. Nanti ketika udah lulus baru fokusnya di earning, penghasilan. Sekarang tetap fokusnya pembelajaran dulu. Ketika udah lulus, fokusnya kita cari kerja yang buat penghasilan tetap. Karena ya setelah itu tetap lah. Kalau ditanya mungkin Mas Ojan punya prinsip ya, kerja sesuai dengan passion atau yang udah diambil sekarang gitu. Awalnya. Mungkin Ini sekarang masih awal. begitu. Masih awal. Cuman kalau dari gue sendiri ya, kerja apapun ya, Yang penting selagi halal gajinya gede kenapa enggak gitu loh. Sama itu juga gua. Maksudnya Gaji gede udah. tadinya nggak ada halalnya jangan gue. Tadi awalnya tuh bedanya, oh ya bilang untuk diingetin maksudnya gitu. Tadi asal gajinya gede oke gitu. Cuman dia nggak bilang, untung dia bilang halal. Iya benar, asal halal dan gajinya gede kenapa enggak? Ya. Gitu. Oh makasih lo jangan menyelamatkan loh. Hampir itu. Oh iya Mas, kan pengennya kan kerja gitu ya Mas ya. Itu pengennya kerja di PT mana gitu Mas. Terus ngambil bagian apa yang di perusahaan itu Mas, atau pengen jadi bos langsung Mas? Siapa yang nggak mau langsung jadi bos? Perusahaan sendiri gitu. Kalau cita-cita kerja ya masih di oil and gas sih. Masih cita-cita itu cita-cita semua orang pasti. Tolong Freeport dengarkan. Amin. Di apa sih gue lupa, bukan Freeport Shop, Pertamina. bukan Apa? Petashop apa ya? Enggak, bukan. Ini perusahaan oil and gas juga. Exxon apa ya? Apa gitu. Shell. Shell mah merek soalnya. Oh, iya. Perusahaannya bukan itu. Pokoknya ada lah salah satu perusahaan oil and gas juga. Itu sebenarnya cita-cita situ. Entah karena kita walaupun elektro ya, gelarnya kan tetap engineer ya. ST, sarjana teknik, bukan sarjana teknik elektro. Sarjana teknik. Nah, jadi ketika kita dulu lulus itu ya, kita tetap seorang engineer gitu. Kita harus, yang namanya engineer itu harus fleksibel. Dan ketika melihat peluang apa-apa ya, selagi memungkinkan dan jenjang karirnya untuk hidup kita juga bagus, kenapa enggak? Gitu. Kalau ditanya cita-citanya ya tetap Freeport pastilah. Amin. Ya, amin. Kalau misalnya ini buat semangat juga ya. Ternyata setelah aku juga lihat mulai ngeplay nyari di LinkedIn dan lain-lain, bahwa sebenarnya kayak elektro tuh banyak banget yang nyari. Banyak banget. Tapi dengan catatan minimal 3 tahun pengalaman kerja itu. Tapi di 2024 ini baru di tahun ini kayaknya itu muncul banyak Program FGDP. Jadi Fresh Graduate program. Fresh Graduate banyak banget sekarang. Jadi klasifikasinya tuh requirement-nya bukan minimal 2 tahun tapi maksimal 1 tahun. Jadi ada maksimal sekarang. Jadi ini khusus fresh graduate. Jadi ya ini mungkin juga nggak tahu ya perusahaan ini nyari untuk apa. Yang pasti sekarang pengalaman nggak selalu menang gitu ya. Sekarang kita dikasih kesempatan juga buat perusahaan-perusahaan yang besar-besar juga buat fresh grad buat bisa masuk. Yang selalu menang itu orang dalam. Waduh. Wah, oke. Ini cut. Nah, relasi gitu ya Mas ya kalau. relasi Jan, maksudnya relasi, Iya. koneksi itu, ralat. Tapi kalau dibilang mungkin muncul program FGDP ini karena rata-rata requirement dari setiap perusahaan itu ada minimal 1 tahun pengalaman kerja, minimal banget. Nah, program FGDP ini otomatis kan ngasih kesempatan para lulusan atau fresh graduate ini punya pengalaman kerja. Jadinya ketika dia mau ngelamar di tempat lain, ya mereka udah punya 1 tahun pengalaman kerja. Nah,
si perusahaan yang bikin program FGDP ini biasanya tuh mereka ikhlas loh untuk jadikan batu loncatan seorang mahasiswa baru lulus supaya bisa daftar di perusahaan yang lainnya gitu. Dan perusahaan itu Tahu nih dia nih. karena dalam lu. ya jujur ya itu intinya lah. Intinya kenapa dikasih kesempatan kayak gitu supaya fresh graduate ini ya punya pengalaman dan mereka bisa bersaing di perusahaan lebih besar. Dan biasanya program FGDP ini ya perusahaan-perusahaan gede itu ya jarang. Biasanya kalau perusahaan gede ya MT, manajemen trainee. Nah kalau untuk FGDP ini ya biasanya perusahaan-perusahaan yang menengah lah biasanya. Kalau perusahaan kayak papan atas kan udah biasanya MT atau adalah rekrutmen yang RBB, rekrutmen bersama BUMN tuh biasanya kan udah yang kayak gitu, bukan FGDP program gitu. Nah, hati-hati lu ya. Apa tuh? Bisa dengar nanti perusahaan-perusahaan menengah yang Oh ya, enggak tapi perusahaan-perusahaan menengah itu baik. ya, tahu. Tapi intinya buat perusahaan-perusahaan menengah itu mereka baik banget karena mau ngelarin program FGDP ya, biar supaya mahasiswa lulusan yang masih fresh ini mereka punya pengalaman kerja bisa bersaing di dunia kerja nantinya di perusahaan-perusahaan yang besar. Gitu intinya begitu. Terima kasih untuk semua perusahaan-perusahaan itu. Namanya Kevin. Oke. Ya, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir, Mas. Udah kerasa banget ya. Terakhir. Oke. Ya, jadi pertanyaan terakhirnya gini. Mas, ada pesan untuk adik-adik Mas nggak dari angkatan 21, 22, 23, terus nanti ada maba 24. Ada pesan atau apa tuh? Jangan. Pesan kuat Pandu. Enggak bercanda. Mungkin kalau buat pesan ya, kuliah ya nggak usah terlalu dibawa tegang, nggak usah dibawa gimana-gimana. Cari teman, cari relasi sebanyak mungkin, kembangin soft skill sekalian. Jangan pernah berpikir kayak perusahaan itu nyari karyawan spek dewa, tapi emang kita harus dituntut biar punya pengalaman, punya skill lain supaya kita bisa bersaing lah. Perusahaan juga pasti bakal mikir-mikir kenapa harus milih dia, kenapa harus milih dia gitu kan, pasti ada penilaiannya masing-masing. Jadi ya buat diri kita layak untuk bersaing dengan orang-orang yang lain gitu. Tuh. Untuk kesannya untuk potek apa kesan ini? Nggak ada yang ada kesan. Belum. Masih baru pesan doang. Kira acara-acara keluarga lu Ya, kesan-kesan. nggak tahu kan. Saya dengar ada pesan kesan itu loh. Kalau gua pesan buat adik-adik ya semangat kuliah. Nyari teman tadi. Banyak juga teman kita yang merasa tertinggal tapi dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Contohnya gua nggak bisa. Nggak. Aja nggak mau ceritain. Enggak. Banyak orang yang dia merasa tertekan dengan kuliah segala macam, dia merasa berat tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Akhirnya ya dia pendam sendiri. Dan ini benar gitu. Mungkin ini sering dikatakan banyak orang ya. Cuma emang berdasarkan pengalaman gitu teman-teman aku, teman-teman Mas Kevin banyak juga gitu. Bahwa justru kadang keterpurukan tuh karena ngerasa diri tuh paling keterbelakang, paham nggak? Padahal pada saat misalnya dia udah cerita ke temennya gitu, ke temennya ternyata temennya pun ngerasa hal yang sama dan itu menjadikan kepercayaan diri tumbuh kembali gitu. Makanya di sini peran penting seorang teman gitu loh, peran penting sebuah relasi dengan teman-teman dan bersyukurnya gitu kita yang punya teman-teman, khususnya kan kita kan biasanya teknik ya yang punya persaudaraan yang kuat gitu di awal dipupuk. Ya kalau terpupuk gitu. Terpupuk tapi. Tapi harapannya pasti terpupuk. Ya, tapi balik lagi ke masing-masing ya. Dipupuk kalau misalnya tumbuh ya dirawat apa enggak gitu kan sampai akhir kan kita Dirawat ya. selalu- Ini gue harus dilurusin terus. Iya, nih. ini Pasti harus di kalau dibersihin terus nih gua sama dia. harus intinya pupuk lah karena yang satu kenapa harus dipupuk dan harus dijaga terus karena kita anak rantau lah ya. Ya. Kita ngerasain kita sakit kita perlu apa-apa orang tua nggak mungkin bisa langsung datang yang kita bakal repotin siapa teman-teman kita jadi kalau kita punya teman ya dirawat dijaga diperlakukan sebaik mungkin supaya ketika kita butuh atau minta tolong ke dia begitu juga sebaliknya ya kita punya rasa kayak oh iya kita punya tanggung jawab untuk apa ya bilangnya ya
membantu teman kita gitu. Ya minimal 4 tahun di sini pernah ngerasain lah kalian nangis ke teman buat curhat, kalau enggak temen curhat kalian sambil nangis. Karena gue udah ngerasain Minimal dua-duanya. 4 tahun kuliah harus pernah nangis di depan satu angkatan juga harus. Oh my god. Waduh. Enggak ya? Maaf ya, Enggak, itu pernah lihat aja. Pernah lihat. Pernah lihat di Tapi- elektro mana? 20 ya 21. Ada lah itu. Ya setidaknya tadi kalian harus setidaknya selama kuliah pernah nangis depan teman kalian karena curhat berat selama kuliah. Kalau nggak kalian jadi pendengar teman kalian yang curhat sampai nangis karena berat gitu kuliah. Jadi curhat cewek yang mana jadi ini? Jan? Enggak. Teman gua ada curhat gitu berat. Teman ya Mas ya. Teman. Percaya Jan. Gua enggak percaya ini sama orang. Masih nggak percaya. Iya. Gitu karena kita pernah ngerasain itu semua. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah kita bisa survive, yang nggak bisa dilepas gitu dari peran temen gitu. Walaupun kita nggak akur sebenarnya berdua, cuman ya awalnya cuman ya kalau untuk urusan tertentu ya kita nggak akur. Iya. Tapi kalau untuk urusan masalah main bercanda atau apa ya tetap enjoy aja. Ya kalau bisa ketemu ya bercanda dong. Iya nggak ada masalah. Yang masalah. kita tuh bakal ada masalah kalau kita satu. Itulah pokoknya lah ya. Masalah klarifikasi kita. Nggak usah. Ini potek. Kita nyari ilmu buat nyari. Iya. Gitu lah. Boleh. Oh ya Mas, ini yang terakhir lagi Mas. Harapan untuk Potek sama harapan untuk HMTE apa aja? Waduh. Kalau potek, harapan buat potek. Jujur dari kita zaman kita megang HMTE sampai ngelihat potek sekarang ini udah berkembang jauh banget. Jauh Lebih banget. proper, jauh lebih proper ini. Udah ada snacknya. Udah ada snack. Udah ada snacknya. Dulu kita tolonglah Mas, tolonglah Nah, gitu kan. minimal besok akunya gelap botol lah. Iya. Gitu. Ini udah jauh jadi buat potek ya terus bisa makin kreatif gitu. Terus kalau bisa makin menjangkau narasumber yang lebih luas lagi, bahkan bisa menteri kalau di sini ya bisa ya. Amin menteri. Minimal alumni dulu sih mungkin. Alumni yang udah sekarang kan kehidupan mahasiswa akhir, terus kehidupan setelah lulus kuliah. Iya. Yang udah kerja maksudnya gitu dari contohnya. Terus kalau buat HMTE ya semangat terus karena kan kalian membawa gitu kepentingan dari elektro ya, salah satunya developing gitu kan teman-teman HMTE dan elektro juga, dan juga banyak permasalahan elektro yang harus diwakilin gitu. Mahasiswa-mahasiswanya harus diwakilin sama HMTE, salah satunya ya entah itu fasilitas, entah itu pengajaran, entah itu masalah lab. Ada juga kan banyak permasalahan di situ. Ya tolong semakin semangat dan juga nggak habis-habis lah kesabarannya buat menjalankan HMTE gitu. Oh iya, untuk Mas Kevin gimana Mas? Mungkin harapannya buat Potek kedepannya bisa ngundang lebih jauh lagi. Ya nggak terlalu jauh, mungkin tadi Ojen bilang sampai menteri itu kejauhan sebenarnya. Cuman ya kalau bisa kesampaian alhamdulillah. Cuman mungkin buat kedepannya ya alumni lah. Jadi buat sekarang kan topiknya kehidupan semester akhir, nanti mungkin ada topik kehidupan setelah kuliah atau kerja. Terus kalau harapan buat HMTE, semoga depannya makin maju lagi, makin banyak event-event yang baru ini kayak. Oke, paling buat HMTE harapannya semoga makin maju lagi, makin banyak inovasi, juga harus tetap semangat menjalankan karena nggak mudah gitu buat ngejalanin poker selama 1 tahun. Jangan lupa koordinasinya ke keluarganya juga tetap dijaga, jangan sampai ada keras-keras gitu. Kalau pun emang ada masalah gimana sama temennya, dikomunikasikan biar komunikasi tetap terjaga. Gitu aja paling dari gua. Oke, karena kita udah di ujung acara Mas ya, sekarang kita akan masuk ke sesi penutupan. Oke, jadi terima kasih buat mas-mas semua yang udah hadir, udah nyempetin waktunya ke sini gitu. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Ini gua nggak ada. Enggak, Aku Nashra, mampir undur diri. bye-bye.